durhaka. Kan kita lihat orangnya durhaka itu, kok rezekinya banyak tuh nggak putus-putus, istidraj. Ada orang menempuh menempuh jalan kemusyrikan. Ya. Dia mencari rezeki dengan cara-cara yang musyrik lewat pesugihan. Ada tuh. Dan kaya deh. Buktinya masih ramai tuh Gunung Kawi. Nggak sepi kan? Berarti dapat dia. Ada yang penasaran ikut-ikutan kan? Bukti dapat tuh. Terus lihat hidupnya nyaman tuh. Dapat hartanya melimpah. Hidupnya nyaman bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Semakin banyak hartanya. Itu istidraj. Ya. Mereka mendapatkan kekayaan tersebut bukan karena tanda kemuliaan. Ya. Mereka mendapat harta yang melimpah tersebut karena istidraj. Ya. Jebakan berupa kelapangan rizki yang diberikan dalam keadaan terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Jebakan. Makanya Rasul bersabda dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'ti al-'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hal-hal dunia yang dia inginkan, padahal orang tersebut terus-menerus berada pada jalur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fa innama dzalika min husnidraj. Ketahuilah hamba Allah tersebut dia sedang berada pada istidraj, yaitu jebakan yang merupakan nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang disegerakan dikasih, tetapi itu ada unsur jebakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, ada hamba-hamba Allah yang lalai akan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hamba-hamba Allah yang melupakan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 44, di situ Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, lupa, dilalaiin peringatan itu sudah ada. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami Allah Subhanahu wa taala akan bukakan segala macam bentuk pintu-pintu kenikmatan. Allah kasih. Fir'aun dibukain ya? Dibukain Fir'aun itu pintu kenikmatan. Kerajaan diberi, kekuasaan diberi, ya, harta melimpah, rakyat yang tunduk dan patuh kepadanya dikasih, dibuka. Padahal peringatan sudah datang dari siapa? Dari Nabi Musa. Musa alaihissalam datang ke Fir'aun. Datang ke Fir'aun memberikan peringatan kepada Fir'aun. Tapi apa di sini? Dia lupain. Falamma nasu ma dzukiru bih.
Tapi Allah bilang fatahna, kami bukain. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka itu dalam keadaan gembira, senang, bahagia terhadap nikmat-nikmat yang sudah kami turunkan kepada mereka itu. Akhaznahum baghtatan, maka ketika mereka sedang berada pada puncak-puncak kenikmatan tersebut, lagi terlena dengan segala macam bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, akhaznahum baghtatan, kami Allah cabut tiba-tiba, kami ambil tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, dan mereka pada waktu itu terdiam dan berputus asa. Kok begini ya? Kaget, seperti Qarun ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia bersama harta yang dia miliki semuanya. Habis. Peringatan sudah sampai, diabaikan. Akhaznahum baghtatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan yang datang itu harus diindahkan. Kalau tidak diindahkan, bisa saja Allah biarkan langsung sebelum Allah berikan hukuman. Allah ulur. Pintu-pintu dunia dibuka itu, kita harus renungkan, kita nih ketika dibuka kebaikan ini, kita sedang orang baik atau orang tidak baik. Kalau kita bukan orang baik, jangan ini istidraj ini. Antum bisa lihat kisah tentang istidraj itu dalam surat Al-Qalam. Pulang ke rumah, buka surat Al-Qalam, itu baca dari ayat 17 sampai ayat 33. Itu Allah mengisahkan tentang bagaimana sekelompok manusia yang telah Allah berikan limpahan rezeki yang begitu banyak, tapi mereka berada pada balutan istidraj, hingga akhirnya semua yang banyak yang Allah anugerahkan kepada mereka, Allah ambil dalam kondisi tiba-tiba. Kebun mereka yang begitu indah, begitu cantik, begitu subur, begitu hijau, berubah jadi kering, dan tidak hanya mengering, menghitam. Seakan-akan mereka tidak pernah bisa memanennya lagi. Itu istidraj. Nah, umat Islam kita ini perlu mengetahui ciri-ciri istidraj supaya kita dapat membedakan. Kita harus tahu ciri-ciri istidraj biar kita mampu untuk membedakan mana kesenangan yang datang dikarenakan kemurahannya Allah, dan mana kesenangan yang hadir disebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh ciri-cirinya nih. Yang pertama, keimanan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala menurun. Imannya lagi turun nih, ibadahnya juga lagi turun, tapi kesenangan dan kenikmatan duniawi terasa semakin melimpah. Ada ibadahnya lagi turun tapi nikmatnya lagi bagus. Itu istidraj. Ya. Allah berikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ada uluran waktu. Allah bilang ini saya masih beri sama dia, dia tetap masih mau ingat saya, nggak mau kembali, nggak mau sadar, tidak. Ada orang diberikan nikmat yang melimpah dalam saat dia dalam keadaan durhaka kepada Allah, tapi tiba-tiba dia sadar, akhirnya semua harta yang dia dapat tersebut dia pakai untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hanyut terus, ada pada titik tertentu Allah binasakan dia. Ya, penguasa-penguasa zalim hidup dengan kezalimannya, kemewahannya terus. Pada titik tertentu jatuh nggak? Jatuh. Ya. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, macam-macam. Terus
Husni Mubarak, lama puluhan tahun terus tep. Dan jatuhnya langsung hilang. Tapi kalau yang turunnya baik-baik, dikenang baik-baik. Ya. Yang kedua, orangnya terus bermaksiat kepada Allah, tetapi kesuksesan hidupnya nanjak. Istidraj. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berpesan begini, wahai anak Adam, kata beliau, waspadalah bila engkau melihat Rabbmu Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kelimpahan nikmat yang begitu banyak kepada engkau dalam hidupmu, sedangkan engkau bermaksiat kepadanya. Kau patut waspada. Engkau rajin durhaka, rajin melawan Allah, tapi nikmatmu terus banyak. Waspadalah. Yang berikutnya, semakin kikir, pelit, bakhil, tapi harta semakin banyak. Kan banyak tuh orang-orang pelit. Kan Allah larang orang pelit. Tapi ada orang pelit, tapi semakin dia pelit semakin banyak hartanya. Itu istidraj. Terus bilang kalau nggak pelit gimana mau kaya? Istidraj. Kenapa? Karena Allah pada intinya mengutuk dan mengecam orang yang melimpah-limpah, orang yang menghitung-hitung harta, menghimpun dan menghitung, ya kan? Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu wa addadah. Situ Allah sebut celaka, kata Allah. Bagi siapa? Bagi setiap hamba Allah yang humazatil lumaza, mengumpat dan pencela. Celaka yang kedua siapa? Masih wail orang katakan, alladzi jama'a malahu wa'addah. Yang orangnya kerjaannya itu menghimpun dan menghitung. Hitung aja. Tiap hari hitung, kumpul hitung. Bagi enggak? Kumpul dan hitung, bagi tidak. Itu ayat itu menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Kemudian yang keempat, hidupnya begitu tenang dan tentram, nyaman-nyaman hidupnya. Meskipun dia tidak pernah menjalankan ibadah, sholat nggak pernah, masjid nggak pernah, ngaji nggak pernah, ke majelis ta'lim nggak pernah, hidupnya nyaman, tenang, istidraj. Berikutnya, yang kelima, orangnya merasa bahwasanya seluruh harta yang dia miliki saat ini hasil jerih payahnya, keringatnya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Istidraj. Enggak ada tawadhunya sama sekali. Berikutnya lagi, orangnya jarang terkena penyakit. Walaupun sering berbuat maksiat. Karena penyakit itu merontokkan dosa, batuk itu, flu itu, orangnya sehat terus. Istidraj, orang-orangnya ahli maksiat, orangnya sering zalim. Kalau sudah ada orang zalim umurnya panjang-panjang, istidraj itu, zalim umur panjang. Jarang tertimpa musibah, tapi orangnya jarang tertimpa musibah, tapi orangnya juga tidak pernah ingat Allah.
Enggak pernah ingat Allah tapi jarang timpa musibah, istidraj. Ya. Maka kata tadi, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Surat Al-An'am ayat 24. Bukakan pintu-pintu kebaikan buatnya. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-178 Allah berfirman, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim. Wala tahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kafir itu menyangka, wala tahsabanna alladzina kafaru, janganlah orang kafir itu sekali-kali menyangka annama numli lahum, bahwa ketika kami memberikan penangguhan hukuman kepada mereka, khairul li anfusihim, itu baik buat mereka. Jangan kira baik kami tunda itu, kata Allah, innama numli lahum liyazdadu itsman. Sesungguhnya kami menunda hukuman tersebut kepada mereka semata-mata untuk menambah beban dosa buat mereka. Semakin banyak dosa buat mereka. Walahum adzabun muhin, nanti kelak di ujungnya mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Orang-orang yang berada pada jebakan istidraj ketika azab Allah turun, azabnya menghinakan dirinya. Dalam surat An-Naml ayat yang keempat Allah berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kata Allah, zayyana lahum, kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka. Fahum ya'mahun, dan orang-orang tersebut akan bergelimang dalam kesesatan. Tak percaya hari akhir. Kalau dia percaya hari akhir, dia takut akan pengadilan. Dia takut akan konsekuensi hukum. Orang-orang yang melanggar itu karena dia tidak takut sama konsekuensi hukum. Kalau dia takut sama konsekuensi hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di hari akhir, tidak berani dia. Fahum ya'mahun, dan orang-orang tersebut berada pada jurang kesesatan. Hidupnya bergelimang dengan aneka kesesatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap seorang mukmin sejati? Orang mukmin sejati jika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur. Jika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Jika dia sedang berada dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, dia cepat-cepat beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 itu. Nikmat dia syukuri, musibah dia sabari, kemudian dosa dia beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Fir'aun diberi kekuasaan yang kasih Allah. Allah nggak kasih, nggak dapat juga dia. Yang kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tetap jumawa, sombong, angkuh, takabur. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan ia disebabkan dengan kepongahannya, kesombongannya. Dia menjadi orang yang sangat angkuh dan bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ngaku Tuhan, tapi Tuhan mati tenggelam. Allah tenggelamkan dia bersama pasukannya, hulu balangnya. Dan kejadian yang menimpa dirinya itu, ya,
mengejutkan dirinya, mengejutkan pengikut-pengikutnya, dan mengejutkan orang yang menyaksikannya. Nabi Musa saja terkejut ketika menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun itu sekaligus tanpa bekas. Qarun juga begitu. Orang yang pernah hidup di zaman Nabi Musa, dahulunya miskin, tidak punya apa-apa. Terus Nabi Musa berbaik hati mengajarkan kepada Qarun bagaimana cara untuk menempa emas, mengelola emas. Yang ajarkan Nabi Musa. Setelah dia jadi orang kaya, setelah Qarun dia jadi orang kaya, tidak pernah dia ngomong nama Nabi Musa. Gak pernah disebut itu. Ini berkat Nabi Musa. Gak pernah sama sekali. Pernah yang ngajarin dia, yang didik dia dari miskin itu, yang didik ini emas nih begini cara ngelolanya, cara menempaknya. Nabi Musa yang ngajarin. Malah dia orang yang berlagak dan sombong di hadapan Musa alaihissalam. Qarun karena lalainya itu, dan saat dia berada pada jebakan istidraj, Allah tenggelamkan dia bersama harta-hartanya. Tertimbun semuanya. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara kejiwaan orang yang tertimpa istidraj ini perilakunya terlena. Tipenya manusia yang terlena. Ya. Terlena dengan yang dia punya. Ada yang terlena dengan kecantikannya, ketampanannya, terlena dengan jabatannya, dengan posisinya, terlena dengan pengikut-pengikutnya, ya. Terlena dengan simpatisan-simpatisan. Istidraj itu, hati-hati. Wah, simpatisannya puji-puji dia, sampai dia buang angin saja, dia buang angin itu simpatisannya bilang wangi, lagi ngejilat, oh wangi banget nih, wangi kasturi. Mana ada orang buang angin wangi? Terlena dia, lupa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menganggap remeh, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa ambil kapan saja nikmat tersebut. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya dia mengatakan khif katanya, takutlah min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu. Manusia, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, takutlah pada perlakuan baik Allah Subhanahu wa taala kepadamu, wa dawami isa'atika ma'ahu, padahal engkau banyak menghadirkan keburukan-keburukan perilakumu di hadapan Dia Allah Subhanahu wa taala. Ayyakuna zalika istidrajan, bisa saja itu sudah masuk pada ranah istidraj. Lalu dia mengutip firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami Allah Subhanahu wa taala akan mengistidrajkan mereka dari jalan yang tidak pernah mereka ketahui. Itu pesan daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kabair. Nabi pernah ditanya tentang apa itu kabair. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal ya'su min rauhillah, berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Wal amnu min makrillah, merasa aman daripada makarnya Allah Subhanahu wa taala. Orang rasa aman dari makarnya Allah. Ya. Itu orang sedang berada pada ranah istidraj. Tapi kalau ada orang dia masih merasa takut sama makarnya Allah, Allah masih sayang sama dia, karena dia ada rasa penyesalan, ada rasa khawatir. Walaupun dia banyak dosanya, tapi dia tetap takut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak menentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah mulai menentang Allah, menganggap enteng semuanya,
Tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kategori kabair, dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan makarnya kepada hamba-hambanya, Allah tidak pakai kasih tahu, tidak pakai aba-aba. Tidak pernah Allah mengatakan siap-siap ya nanti makarnya akan turun 3 hari lagi. Ya, kalau manusia makarnya pakai persiapan, pakai rencana, pakai program, pakai kumpul-kumpul, pakai rapat-rapat. Allah nggak pakai rapat. Kun fayakun, maka Allah turun. Dan sebuah riwayat dikabarkan lamma mukira bi iblisa baka Jibril wa Mikail. Ya, ketika iblis itu terpedaya, ya, iblis itu terpedaya, maka Jibril sama Mikail menangis. Ketika dia terpedaya dan dia mendapatkan makarnya Allah, langsung Allah turun makarnya kan, murkanya Allah turun, menangis Jibril sama Mikail. Faqala Allah azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman buat mereka, lahuma, kepada Jibril dan Mikail, wa ma yubkikuma, kata Allah, Jibril, Mikail, apa yang membuat kalian berdua menangis? Sebabnya apa? Qala, lalu berkatalah Jibril sama Mikail, Rabbana ma amanna min makrik. Aduhai Tuhan kami, kalau begitu kami ini berdua tidak mungkin aman dari makarmu. Itu iblis kan dulu taat, tinggal di surga. Tiba-tiba dapat makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara dia sombong kan di hadapan Allah, sombong terhadap ciptaan Allah Adam. Nangis tuh Jibril sama Mikail. Menangis karena ketakutan. Ini iblis aja kena nih. Iblis dulu di surga setara dengan Jibril, setara sama Mikail tuh, tinggal di surga. Tiba-tiba langsung downgrade itu. Jadi ada kekhawatiran. Aduhai Tuhan kami, Rabbana ma aminna min makrik, kami tidak akan aman dari makarmu. Faqala ta'ala, Allah berfirman, hakadha kuna la ta'manna min makri. Demikianlah adanya kalian berdua. Kalian berdua juga tidak akan aman daripada makarku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nih manusia. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini tetap konsisten dalam keimanan, tetap merawat keimanan, tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat yang datang dari Allah buat kita, kita ukur-ukur diri kita, ya Allah, ini nikmat yang Allah kasih ini nikmat karena kemurahan Allah atau jangan-jangan ada jebakan istidraj. Karena biasanya hamba Allah ketika nikmat yang begitu banyak sampai kepada dirinya, suka jadi lalai kan? Lalai, lupa, kurang syukur, foya-foya, mubazir, tabzir. Dia tidak tahu itu semua datang dari Allah. Terus dia perlu sadari betul apakah ini karena kemurahan Allah atau jangan-jangan nikmat berbalut kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita, rahmat Allah buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Allah berkahi hidup kita,
Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk penyakit berat maupun ringan, luar maupun dalam. Allah sehatkan kita, Allah angkat penyakit yang bersemayam di tubuh kita, Allah afiatkan kita, Allah hadirkan kedamaian dalam kehidupan kita, usia yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan segala macam bentuk hajat dan keinginan kita. Allah hadirkan buat kita orang-orang yang amanah di sekitar kita, orang-orang yang baik di sekitar kita. Allah jauhkan hidup kita dari segala macam bentuk fitnah, ujian, cobaan, musibah dan lain sebagainya. Ada hazihi ini Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.